Industri sawit Indonesia berkontribusi sebanyak 53% dari total kebutuhan sawit dunia. Akan tetapi, industri ini mendapat banyak tantangan tidak hanya dari level global namun juga level nasional. Saya Tania Della Vita Malik dari Forbil Institute, telah bersama saya Bapak Joko Supriyono selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia akan membahas tentang hal ini. Terima kasih Bapak Joko sudah berkenan hadir di Forbil Institute. Ya Pak, menurut Bapak Joko, bagaimana kontribusi industri sawit Indonesia terhadap pembangunan ekonomi di daerah? Ya, jadi kalau kita melihat sejarah sebenarnya memang pembangunan perkebunan kelapa sawit khususnya itu selalu dimulai dari daerah pelosok, ya, daerah terpencil. Dan itu menurut saya sih justru memberikan dampak yang sangat bagus karena dengan adanya pembangunan perkebunan khususnya sawit di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok, daerah-daerah perbatasan itu menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi baru, ya, dan itu sebenarnya kan jauh dari sentuhan pemerintah pusat. Jadi justru muncul sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang jauh dari pusat, di daerah terpencil, di tengah hutan, di pelosok, di perbatasan, dan itu kemudian memberikan multiplier effect yang besar, tenaga lapangan kerja, ekonomi masyarakat, dan segala macam. Dari perspektif sektor bisnis sawit ini, bagaimana kemudian perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah ini secara tingkat nasional dapat memberi dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia? Ya, jadi kalau Anda lihat ya, bahwa perkebunan itu dulu dimulai dari Sumatera Utara. Praktis bahwa seluruh pelosok Sumatera Utara itu menjadi maju, dan terlihat di sana kemakmuran. Kalimantan belakangan setelah Sumatera. Kita bisa lihat pelosok-pelosok Kalimantan yang tak terjamah itu sekarang dengan perkebunan sawit sudah menjadi accessible, ya. Sulawesi itu dulu antah berantah itu. Hari ini kalau Anda ke Sulawesi Barat misalnya, itu sudah berubah jauh sekali. Bahkan Anda perhatikan juga banyak daerah muncul kabupaten baru, muncul provinsi baru, pemekaran, itu hanya karena memang pertumbuhan perkebunan sawit. Jadi tanpa dorongan pertumbuhan ekonomi karena perkebunan, nggak terjadi pemekaran. Jadi banyak yang daerah baru, mekar baru hanya karena perkebunan sawit. Ya Pak, luasnya lahan sawit yang ada di Indonesia ini tidak bukan adalah untuk membantu mendukung ekspor sawit Indonesia ini. Dari kacamata Bapak, bagaimana peluang yang ada dalam ekspor sawit Indonesia ini? Jadi ekspor sawit itu saat ini kalau kita bicara tahun terakhir 2016, itu sekarang ekspor sawit sudah menjadi penyumbang terbesar ekspor Indonesia. Terbesar, ya. Kebetulan tahun 2016 itu 18,6 miliar. Biasanya 20 miliar dolar. Jadi itu adalah terbesar kalau kita lihat terhadap ekspor Indonesia terbesar. Jadi Anda bayangkan kalau kemudian nggak ada sawit gitu, neraca perdagangan kita akan defisit terus-menerus. Nah, jadi justru sebenarnya kita berterima kasih kepada komoditas sawit. Tidak banyak komoditas di Indonesia yang surplus yang kita bisa ekspor. Jadi sawit adalah salah satunya dan yang terbesar yang kita produksinya surplus sehingga bisa ekspor dan kita menghasilkan devisa. Pemerintah negara perlu devisa dan kita beruntung punya sawit dan sangat signifikan terhadap perolehan devisa Indonesia.
Ya Pak, meskipun terdapat banyak sekali peluang yang ada dari ekspor Indonesia ini, tentu saja ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan eksportir sawit ini. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi kalau kita bicara tantangan, sebenarnya pertama gini, peluangnya ada, karena sebenarnya demand itu tumbuh setiap tahun, bahkan tumbuhnya itu sekitar 5 juta ton per tahun, dan itu kemudian menjadi rebutan. Jadi demand ini menjadi rebutan para pemain minyak nabati. Karena rebutan inilah terjadi kemudian persaingan dagang. Karena persaingan dagang inilah kemudian menjelma menjadi macam-macam. Ada yang namanya kampanye negatif, hambatan perdagangan, baik itu hambatan tarif maupun hambatan tarif mengatasnamakan kampanye lingkungan, kampanye hak asasi manusia, kampanye segala macam itu. Jadi, nah ini tantangan. Oleh karena itu sebenarnya pertama kita harus mempertahankan daya saing kita. Itu berarti kita harus terus memperbaiki tata kelola sawit kita, produktivitasnya harus naik, efisiensinya harus naik. Satu, kedua kita harus, bahasa saya itu harus tempur di pasar global, dan ini kita harus bersama pemerintah karena ini sudah ranahnya sudah perdagangan antar negara. Jadi hambatan perdagangan ini harus diselesaikan bersama-sama dengan pemerintah, bersama dunia usaha. Dan kita mesti harus sudah mulai confident untuk memainkan instrumen perdagangan di international market ini. Iya Pak. Jadi faktanya bahwa industri sawit yang sangat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia ini sudah sepatutnya mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia, khususnya untuk ekspor sawit ini yang pada level internasional memang mendapatkan beberapa tantangan dari negara-negara yang importir seperti itu Pak. Ya. Ya, baik Bapak, dari diskusi yang baru saja kita lakukan, dapat kami simpulkan bahwa pentingnya peranan pemerintah untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit Indonesia agar berdaya saing di pasar global. Terima kasih Bapak Joko sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih. Demikian diskusi kami dengan Bapak Joko Supriyono selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Nantikan diskusi-diskusi kami lainnya dan jangan lupa temukan artikel menarik terkait kebijakan publik di www.forbil.org. Sampai jumpa.